Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 14 yang berisikan tentang penerapan strategi pada isu-isu manajemen dan operasi. Tujuan dari penerapan strategi ini itu untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga kinerja dalam organisasi secara keseluruhan. Ada beberapa tugas-tugas yang penting yang harus dipenuhi dalam manajemen strategik. Mengelola sumber daya dan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu panjang. Yang pertama itu ada misi perusahaan. Sebelum kita mendirikan sebuah perusahaan, pasti kita mempunyai yang namanya visi misi. Dan misi itu sendiri adalah untuk menjelaskan tujuan dari perusahaan kita itu apa sih, dan juga harus jelas secara spesifik dan dapat diukur ke depannya. Nah, yang kedua itu ada melakukan analisis. Pasti kita itu sebelum mendirikan perusahaan, pasti kita akan melakukan analisis perusahaan apa yang akan kita dirikan, serta lingkungannya itu seperti apa. Serta itu mencakup analisis internal seperti kekuatan dan juga kelemahan perusahaan kita itu apa. Yang kedua itu ada menganalisis eksternal, seperti mengidentifikasi adanya peluang dan ancaman yang akan terjadi sewaktu-waktu ke depannya. Yang ketiga itu ada menilai lingkungan eksternal perusahaan. Nah, lingkungan eksternal perusahaan itu di luar kendali dari perusahaan itu sendiri, seperti ekonomi, politik, sosial, dan juga teknologi. Menilai lingkungan eksternal perusahaan itu harus mencakup identifikasi peluang dan juga ancaman yang dihadapi dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat, mengevaluasi setiap opsi. Nah, mengevaluasi setiap opsi ini, kita harus mencakup analisis kelebihan dan juga kekurangan setiap opsi, serta memilih opsi yang paling sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Yang kelima itu, kita harus membuat target tahunan dan juga strategi dalam jangka waktu pendek. Target tahunan itu harus spesifik, dapat diukur, dan juga dapat dicapai. Misalnya ingin tahun depan itu mencapai target sekian, maka kita harus mengukur terlebih dahulu nih, apakah bisa tercapai ataukah ada kemungkinan tidak. Dan yang kedua ini strategi dalam jangka waktu pendek. Itu misalnya strategi dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, inginnya seperti apa perusahaan itu. Yang keenam itu mengevaluasi kesuksesan proses dari strategi itu sendiri. Setelah kita melakukan semuanya tadi, kita pastinya akan mengevaluasi seberapa jauh sih memperbaiki proses strategi kita dan juga meningkatkan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Yang pertama itu menentukan tujuan tahunan. Jadi setiap perusahaan itu pasti mempunyai tujuan tahunannya itu sendiri, karena hal ini itu sangat penting dalam mengimplementasikan strategi. Tujuan tahunan itu harus spesifik, terus juga terukur dan dapat dicapai serta relevan dalam batas waktu tertentu. Yang kedua itu ada menurunkan kebijakan. Nah, hal ini itu didefinisikan dengan jelas untuk memastikan bahwa semua kegiatan organisasi ini harus sejalan dengan tujuan strategis. Dan kebijakan itu harus dipahami oleh semua anggota organisasi yang harus diimplementasikan secara efektif. Yang ketiga itu ada mengalokasikan sumber daya. Mengalokasikan sumber daya itu seperti anggaran, tenaga kerja, terus fasilitas, itu harus dialokasikan atau dipakai secara benar dan juga secara prioritas strategis. Nah, yang keempat itu ada merevisi rencana penghargaan dan intensif. Hal ini itu harus dapat memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan strategis dan harus dapat diukur untuk memantau efektivitasnya. Dalam artian itu seperti bonus, terus promosi, penghargaan, atau bisa juga liburan. Yang kelima itu ada mengembangkan fungsi sumber daya manusia efektif. Tim sumber daya manusia ini perlu mendukung yang ada namanya perekrutan, terus pelatihan, pengembangan karyawan untuk memastikan bahwa organisasi itu sendiri memiliki manusia yang kompeten dan dapat mendukung pencapaian dari suatu organisasi itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah kebijakan. Kebijakan itu memang memiliki peran penting dalam melaksanakan strategi organisasi. Kebijakan dapat membantu memastikan bahwa semua organisasi itu sejalan dengan tujuan strategis dan dapat meningkatkan kemungkinan adanya keberhasilan dari strategi itu. Tentunya kebijakan ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan tindakan, terus mengatur perilaku, mengurangi resiko, meningkatkan transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas. Nah, yang selanjutnya ini ada mengelola konflik. Pasti setiap perusahaan itu memiliki sebuah konflik, entah itu dari pihak internal maupun juga eksternal.
Dan ini ada 3 cara metode untuk penyelesaian konflik. Yang pertama itu ada penghindaran atau avoidance. Nah, penghindaran itu dalam artian tidak lari dari masalah, tapi lebih ke mengabaikan dengan tujuan supaya masalah itu dapat selesai dengan sendirinya. Jadi tidak perlu diperpanjang, gitu. Lebih ke cuekin aja. Yang kedua itu ada defusi atau diffusion. Nah, hal ini itu kita menekankan kepentingan bersama sehingga pihak-pihak yang berkonflik tadi atau pihak A dan B itu dipertemukan untuk saling dapat berbicara dan mencari solusi bersama, sehingga dengan harapan ada titik temu yang dapat menyelesaikan dari permasalahan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada konfrontasi atau confrontation. Hal ini itu metode penyelesaian konflik dengan cara terbuka dan juga secara langsung, sehingga lebih efektif jika dilakukan dengan cara yang tidak emosian dan juga kepala dingin, dengan tujuan bahwa konflik itu segera selesai. Selanjutnya itu ada mengelola resistensi terhadap perubahan. Nah, resistensi itu sendiri adalah apakah perusahaan itu cocok terhadap perubahan yang terjadi di dalam perusahaan itu. Nah, yang pertama itu ada strategi perubahan paksa atau biasa disebut dengan forced change. Jadi hal ini itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau otoritas untuk memaksa orang lain untuk mengikuti keinginan dia atau mengikuti perubahan yang dia inginkan. Yang kedua itu ada strategi perubahan edukatif atau educative change. Hal ini itu dimaksud dengan kita mengedukasi bahwa penting loh perubahan itu, penting loh bahwa kesadaran dan pengetahuan orang lain tentang pentingnya perubahan yang ada dalam perusahaan, sehingga kita berharap bahwa akan lebih maju dan juga lebih mencapai tujuan target. Yang ketiga itu ada strategi pengubahan rasional atau demi kepentingan sendiri atau biasa disebut rational or self-interest change. Jadi hal ini itu lebih menggunakan logika dengan alasan untuk membujuk orang lain untuk melakukan perubahan. Strategi ini biasanya itu untuk menunjukkan bahwa perubahan itu akan membawakan manfaat bagi orang lainnya. Tentunya ketiga strategi perubahan tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, pilihlah strategi yang tepat yang tergantung pada situasi dan konteks spesifik yang tengah dialami konflik tersebut. Sekian penjelasan materi bab 14. Saran dan juga pertanyaan saya persilakan di forum diskusi grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.